Ya. Oke, Bude. Oke, sudah? Ya. Oke. Ya, adik-adik, selanjutnya tadi sampai mana ya? Ya, kita langsung saja. Bu Dewi boleh ya, saya mau share screen dulu. Oke. Silakan, Jadi, Bude, silakan. Ya, coba dulu. Oke. Adik-adik sambil jalan, sambil perkenalan ya. Kita coba dulu. Jadi hari ini nih kita masuk agenda 1, sikap perilaku bela negara. Nah, agenda 1, ya, agenda 1 sebelum kita mulai. Adik-adik sudah baca MOOC belum ya? Sudah ya? Sudah masuk MOOC? Halo, siapa yang bisa menjawab? Nanti kalau mau menjawab raise hand gitu ya. Ya, Pak Ridwan semua sudah baca MOOC ya? Sudah. Jadi sikap perilaku agenda pertama. Jadi agenda pertama itu adalah kan ada 4 agenda nih, ya. Jadi Bapak Ibu adik-adik ya, adik-adik itu ada 4 agenda. Jadi agenda 1 itu sikap perilaku bela negara. Agenda 2 itu adalah nilai-nilai dasar PNS ASN. Agenda 3 adalah peran dan kedudukan apa itu panjang smart gitu ya untuk mencapai itu. Keempat, habituasi. Dari 4 agenda nanti masing-masing ada yang dimasukkan dari agenda 1, 2, 3 itu nanti ada yang dimasukkan untuk merancang aktualisasi, habituasi. Nah, agenda 1 ya. Kira-kira masih ingat nggak? Ada yang jawab. Ada berapa sih materinya di agenda 3? Agenda 1, lupa agenda 1. Yuk, siapa yang masih ingat? Agenda 1 itu berapa materi? Mata pelatihannya. Ya, siapa bisa? Ada 3, Ibu. Ya, 3 apa, Pak Ramadhani? Wawasan kebangsaan, bela negara, sama satunya lagi analisis isu kontemporer. Kontemporer. Ya, jadi ingat adik-adik ya, ada 3. Ada 3 yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kedua adalah analisa isu kontemporer, dan ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Jadi adik-adik, untuk 2 materi ini adalah klasikal, virtual seperti ini ya, Zoom meeting virtual. Kemudian nanti yang kesiapsiagaan bela negara materi terakhir itu adalah nanti untuk klasikal. Kan ada ya blended ya kita nanti untuk klasikal bersama-sama dalam satu kelas. Oke. Jadi itu ya adik-adik ya yang di agenda 3. Jadi jangan lupa agenda 1, lupa agenda 3 terus. Jadi ada 3 itu ya. Jadi hari ini sama hari kalau nggak salah kita dikasih alokasi 2 jam pembelajaran sampai jam 9 hari ini. Kemudian nanti Sabtu itu kita masuk lagi 3 jam. Jadi 5 jam pembelajaran tatap muka itu nanti menyelesaikan 2 materi, ya, materi wawasan kebangsaan dan materi isu kontemporer. Nah, mudah-mudahan bisa terselesaikan. Dan fokus dari agenda 1 ya, outputnya adalah nanti bagaimana adik-adik bisa menganalisa isu. Oke? Tapi sebelum menganalisa isu kita harus pahami dulu ya. Apa itu wawasan kebangsaan? Iya, paham Dek ya? Jadi ini ya, agenda 1 sikap perilaku bela negara. Kemudian adik-adik, nah, oh iya perkenalan dulu ya. Nah, perkenalan dulu. Jadi ini namanya Bude baca sendiri deh. Jadi biasa teman-teman kantor ya, teman-teman kantor kenal-kenalannya saya. Nama saya itu Yuli Trisnaningsih, tapi terkenal dengan Bude. Ya, jadi jangan kaget tadi, ya Bude, ya berarti kalau Bude saya. Jadi adik-adik boleh panggil Bu Yuli, boleh Bude saja juga nggak apa-apa. Ya, oke. Terus apa lagi ya? Cukup perkenalan ini ya. Alhamdulillah saya Widya Iswara Ahli Utama ya, dan alhamdulillah Desember 2021 saya sudah diangkat sebagai Widya Iswara Ahli Utama. Kemudian itu nomor WA-nya ada.
kemudian emailnya ada, silahkan catat sendiri, siapa tahu nanti, terutama WA aja, nanti jadi bimbingan saya. Oke, cukup ya, itu saja ya perkenalan. Cukup karena waktu cuma 2 jam pembelajaran, nanti habis cuma untuk cerita perkenalan. Untuk perkenalan berikutnya nanti ajalah ya, pada saat-saat tertentu. Oke, cukup ya. Jadi adik-adik, sekarang kita ke wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebelum itu suaranya Bude bisa didengar? Bagus? Pak Ramadhani yang bayar? Jawab? Ya, Bude. Terdengar bagus. Oke, ya pas ya. Oke. Berarti volumeku segini ya supaya nggak terlalu teriak. Nah, jadi kita masuk ke wawasan kebangsaan. Nah, sebelum wawasan kebangsaan, adik-adik saya mau tanya dulu deh, ya, beberapa orang dulu ya. Jadi, apa sih yang didapatkan? Jadi bayangan adik-adik itu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu kayak apa sih? Nggak usah Bude tunjuk ya. Ayo, siapa yang mau? Silahkan raise hand ya, ini ya, gitu ya. Ada tanda raise hand ya? Sudah diajari belum ya? Ada di bawah itu? Ada toh? Klik aja yang tangan begitu. Nah, oke, siapa yang mau menyampaikan? Kalau enggak nanti saya tunjuk, masa satu pakai ditunjuk sih? Udah besar-besar. Silakan raise hand yang ingin bertanya. Ya, bukan menyampaikan apa yang adik-adik dapatkan ya setelah baca MOJ, ya melihat MOJ itu apa sih wawasan kebangsaan dan bela negara itu? Wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara itu. Ayo, silakan. Atau Bude tunjuk ya? Ya, kalau gitu, nah ya silakan Bu Rizky. Adik Rizky. Ya, silakan Rizky. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Yang saya dapatkan pada saat materi MOOC, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu, kita jadi dan semakin mencintai tanah air dan rela berkorban, Bu. Jadi rela berkorban untuk bangsa ini, Bu. Oke, jadi semakin cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa ini. Yang benar-benar ya, insya Allah loh ya, insya Allah ya, insya Allah Iya, ya. Bu. Insya Ya. Allah, Ibu, insya Allah. Nanti jangan-jangan teorinya gitu, actionnya no ya, semakin cinta. Ya, oke. Ada lagi selain Rizky? Silakan raise hand. Nggak ada. Raise hand-nya Rizky diturunkan. Tutup. Haryani, silakan Haryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapat dari pembelajaran wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yaitu nilai-nilai dasar bela negara berupa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila dan ideologi sebagai Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Oke. Ya, siapa mau lengkapi lagi? Silahkan. Ayo. Setia Pancasila ideologi bangsa. Oke. Ada lagi? Kalau enggak ada, Pak Acep. Yang tadi tukang merekam. Mana Acep? Ibu, terima kasih atas kesempatan diberikan. Kalau dari saya, yang saya dapatkan dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu, jadi tahu lagi tentang bagaimana sejarah-sejarah Indonesia itu bisa merdeka, baru bagaimana sejarah-sejarah Pancasila dibentuk, Ibu. Gitu sih. Kalau yang lainnya sama dengan kayak Ibu Rizky dan Ibu Haryani tadi sih, Bu. Oke, ya makasih. Jadi dari membaca MOJ, wawasan kebangsaan itu dimulai dari sejarah bangsa Indonesia sampai terbentuknya bangsa Indonesia, kemudian bagaimana kita semakin
cinta pada tanah air, kemudian setia pada Pancasila, ideologi bangsa. Nah, kayaknya sudah mulai nyambung ini. Jadi dimulai mempelajari, mengingat kembali sejarah bangsa Indonesia sampai terbentuknya bangsa Indonesia, ya, negara Indonesia, negara Republik Kesatuan Republik Indonesia. Oke, ada lagi yang nambahi? Satu lagi barangkali cukup, ya. Siapa? Ayo. Gak ada? Ramdhani, coba Ramdhani. Komio terakhir. Di emosi tentang wawasan bela negara dan nilai kebangsaan ini, Bu, sebenarnya sudah terungkapkan semua sama teman-teman yang lain. Cuma mungkin sedikit saya tambahkan. Ini yang saya pelajari itu ketambahan nilai Ibu. Apa sudah namanya? Sulit untuk menjawab. Nilai-nilai sejarah yang terbentuk Indonesia sampai kita sampai saya sendiri bisa mengetahui perjuangan-perjuangan para leluhur kita sebelumnya. Itu saja yang saya pelajari. Saya bisa tambahkan. Oke. Ya, oke, makasih ya. Oke. Jadi kita coba, jadi memang betul ya. Wawasan kebangsaan itu, jadi di sini kita ini akan deskripsinya dulu ya, deskripsinya. Jadi agenda pembelajaran ini memberikan untuk membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Jadi nanti output akhir daripada Wasbang itu bagaimana sih kita menerapkan nilai-nilai bela negara itu di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara. Jadi jangan lupa ya, kita ini adalah rakyat atau bangsa Indonesia yang harus kita berperilaku dan menunjukkan bahwa setiap perilaku kita itu tidak lupa dengan nilai-nilai yang ada di bela negara. Itu ya nanti. Kemudian ini dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental. Jadi makanya ada kesiapsiagaan bela negara. Ada materi yang terakhir itu adalah kesiapsiagaan bela negara. Itu isinya nanti adalah ini. Kita harus sehat jasmani kan gitu ya. Nanti ada pembelajaran bagaimana kita ya harus bisa lari, bisa push up dan sebagainya. Kita harus sehat jasmani. Jangan seorang ASN, PNS, memble sakit-sakitan. Akhirnya kinerja kita jadi nggak maksimal karena sakit-sakitan. Maka di sini harus sehat jasmani. Jadi bukan cuma sehat jasmani, sehat mental juga. Jadi kita harus punyai sehat mental. Ya, punya kecerdasan emosi, punya kecerdasan spiritual, ya, punya kecerdasan intelektual. Untuk apa? Ya, untuk apa sehat? Ya, sehat jasmani, sehat mental. Ini semua untuk menghadapi isu kontemporer. Jadi isu-isu apa saja yang ada di negara Indonesia ini kita harus siap menghadapi. Ya, siap siap menghadapi. Siap menerima tantangan-tantangan yang ada yang berupa isu-isu kontemporer. Oke, paham nih ya? Paham ya, Adik ya? Jadi itu nanti. Makanya ada 3 materi tuh. Materi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Kemudian isu-isu kontemporer itu apa? Setelah tahu isu-isu kontemporer, kita menyiapkan diri untuk bisa untuk bisa membentengi diri kita untuk membentengi supaya ada apapun kita siap ya, siap untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Siap jasmaninya, siap mentalnya ya, siap rohaninya dan gitu. Kemudian dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional yang berkarakter. Nah, ya, itu yang berkarakter. Karakternya apa? Nah, nanti karakter kita itu terbentuk di agenda 2 yang berakhlak itu. Oke, ya dari sini tahu ya. Nah,
Itulah deskripsinya di agenda 1. Nah, di materi sikap perilaku kesiapsiagaan bela negara nanti langsung ya klasikal. Nah, kita akan membahas itu. Nah, adik-adik sebelum kita ke unsur negara ya, jadi sebelum kita unsur negara, kita akan membahas dulu secara info tadi tentang jadi sebelum terbentuknya bangsa Indonesia itu maka ada tadi Pak Acep ya, Dr. Acep bilang sejarah Indonesia. Kita harus paham dulu ya, sama dengan Pak Ramdhani tadi. Kita menghormati pejuang-pejuang bangsa, ya, perjuangan pahlawan Indonesia, pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia yang akhirnya bisa Indonesia merdeka. Indonesia itu terbentuk bukan diberikan oleh negara lain, tapi terbentuk karena perjuangan. Ingat ya, kita berjuang loh. Ada kan bedanya ya, negara yang diberikan dan negara yang merdeka. Ya, jadi ada negara yang diberikan. Contohnya Australia. Dia negara yang ya diberikan oleh Inggris kan, makanya dia harus tunduk. Nah, kalau Indonesia enggak, merdeka. Ya, berdasarkan perjuangan-perjuangan itu. Nah, coba sekarang kita ada beberapa nanti boleh juga lah untuk mempermantap. Kalau ada waktu ya nanti bisa dilihat di link itu di YouTube itu ada namanya Sejarah Indonesia. Nah, sejarah Indonesia itu jadi kita ini dimulai Indonesia ini terbentuknya negara Indonesia itu dimulai dari Sriwijaya. Ingat ya? Mulai dari Sriwijaya ya, Mojopahit. Jadi negara Indonesia itu berdiri dari kerajaan-kerajaan ya. Kemudian ingat ya, Mojopahit itu dengan Patih Gajah Madanya, kemudian Sumpah Palapanya. Ya, coba nanti lihat itu. Bude nggak akan menceritakan ya. Jadi ingat itu dari mulai yang pertama itu adalah Sriwijaya. Sriwijaya itu kekuatannya besar sekali ya Pak ya. Adik-adik ya, sudah sampai ke Thailand semua ya. Nah, kemudian Mojopahit. Mojopahit itu Gajah Mada itu dia tidak akan bahagia sebelum Nusantara ini bersatu. Itu Sumpah Palapanya. Ya. Dia tidak akan hidup senang sebelum Nusantara ini bersatu. Ya, gitu. Nah, sekarang sudah ada lagi ya Kementerian Nusantara kayaknya. Nah, tuh, ya. Jadi ini mulai dari Mojopahit. Kemudian setelah Mojopahit ada ini, saya ingat Cheng Ho. Jadi negara-negara yang pernah datang di Indonesia yang awalnya hanya berdagang, penyebaran agama, kemudian hanya ingin mengambil rempah-rempah, lama-lama nggak mau pulang. Ya, tuh. Nah, itu Portugis ada juga, ya ada Portugis ini saya catat ya, ada Portugis, ada Belanda. Belanda itu ya paling lama. Ya, Belanda itu paling lama. Awalnya hanya ingin rempah-rempah. Ya, ternyata lama-lama menjajah. Jepangnya ya, Portugis, Jepang ya, Inggris. Kemudian dimulailah bergerak ya, pahlawan kita mulai dari Diponegoro. Nah, itu bagaimana Diponegoro ya? Nah, enggak usah saya cerita ya, sekilas info aja ya. Jadi bagaimana Diponegoro mulai menjajah melawan sampai Diponegoro diungsikan ya, diungsikan, kemudian setelah itu dipindahkan lagi ke Makassar ya. Jadi ada orang Makassar ini sampai Diponegoro itu meninggal di Makassar. Jangan sampai orang Makassar nggak tahu makamnya Diponegoro. Sungguh terlalu, yang ditahu hanya Mall. Nah, kalau ingat perjuangan bangsa, cobalah yang orang Makassar atau kita sendiri orang Indonesia lah, kita masyarakat Indonesia kalau sempat ke Makassar sebelum lihatlah ya makamnya Diponegoro dulu. Oh ini loh pejuang pertama, pahlawan pertama Indonesia yang menginginkan kemerdekaan. Nah itu di Makassar sampai beranak bercucu gitu ya sampai kehidupan di sana.
sampai meninggal di sana di Ponorogo. Kemudian setelah itu ada Budi Utomo, ya. Ingat ya Budi Utomo, ya nanti secara detailnya adik-adik, ya. Kemudian ada Serikat Dagang Islam, ya Muhammadiyah. Ini semua terus Indian Partai. Kemudian ada Partai Nasional Indonesia. Nah, semua ini ya ingin ya Indonesia itu bersatu merdeka. Dan terakhir itu Sumpah Pemuda. Ingat ya Sumpah Pemuda ya. Ya. Apa isinya Sumpah Pemuda? Yuk. Ayo. Ingat nggak isinya Sumpah Pemuda? Itu yang betul-betul mendorong kita untuk segera merdeka. Ayo. Sumpah Pemuda. Apa isinya ya? Yang disumpahkan oleh Yong Java, Yong Celebes, Yong, ya kan? Ambon. Itu loh. Pemuda-pemuda seluruh Nusantara nih. Nah, dia ingin apa? Ingat nggak? Sumpah Pemuda, yuk. Mereview kembali. Ayo. Apa ya isinya? Buka mikrofonnya. Mikrofonnya buka. Ingat nggak? Satu saja dulu yang mulai. Nanti lama-lama kan ingat ya. Ya, Haryani apa Haryani? Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Iya. Terus? Kami putra putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Yes. Satu lagi? Kami putra putri Indonesia mengaku berdarah satu darah Indonesia. Bertanah air atau berdarah? Bertanah air, Bu. Bertanah air. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Terus habis itu berbahasa satu. Berbahasa satu bahasa Indonesia. Terus satunya? Putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia. Bertanah air satu. Ya. Tanah air Indonesia. Iya. Tuh. Ya. Begitu. Nah, itulah modal dari sampai perjuangan daripada bangsa Indonesia merdeka. Kemudian ada terbentuknya BPUPKI dan sebagainya. Nah, oke. Terus ya akhirnya hampir Indonesia itu mau diberikan oleh Jepang ya kemerdekaan itu. Nah, ternyata Soekarno didesak untuk merdeka sebelum. Nah, kebetulan ada bom, ya kan? Ingat ya, Jepang dibom ya. Nah, karena dibom, kemudian kita langsung Bung Karno ya diajak, yuk cepat kita merdeka. Nah, tuh ya menyatakan proklamasinya. Akhirnya bangsa Indonesia terbentuk karena merdeka. Hampir dimerdekakan oleh Jepang. Ya. Oke ya. Nah, sekarang itulah unsur terbentuknya bangsa. Nah, sekarang Nusantara dulu sebelum ke tergoda. Kalau adik-adik membayangkan Nusantara, apa itu Nusantara ya? Apa itu Nusantara? Yuk, Nusantara. Bayangan adik kalau dengar Nusantara apa ya? Yuk. Wilayah Indonesia, Bu. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, jadi ada yang menyatakan kalau kita dengar Nusantara itu wilayah, ya. Ya boleh ya, wilayah dari Sabang sampai Merauke. Oke. Siapa lagi? Ayo. Cuma itu aja. Kalau dengar Nusantara. Ya, kalau menurut dalam pandangan saya, Bu, kalau Nusantara itu seperti yang sudah disebutkan oleh teman tadi, wilayah Indonesia yang terdiri
sampai Merauke, yang saya tambahkan lagi sedikit mengenai wilayah Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau yang mana terdiri dari daratan dan lautan yang yang mana di dalamnya ada berbagai macam suku, budaya, kemudian pakaian adat dan bahasa-bahasa yang beragam yang ada di dalamnya, Bu. Yang ya. Jadi terbayang keragaman budaya, ya, keragaman agama, keragaman budaya, keragaman makanannya, ya, terdiri dari pulau-pulau. Nah, itulah Nusantara yang akan, ya, menjadi sebuah negara. Jadi Indonesia itu unik, ya. Indonesia itu unik, ya. Orang bilang unik karena negara-negara lain tidak ada seperti Indonesia, ya. Karena apa itu tadi? Ya, makanannya macam-macam, ya. Kemudian bukan cuma dia itu khatulistiwa tropis, tapi ada juga yang hampir subtropis, ada juga saljunya, ya enggak? Yang di puncak Jayawijaya ada juga saljunya, ya. Kemudian pas khatulistiwa, ya, khatulistiwa. Di mana? Kalau di Sulawesi Tengah ada monumen khatulistiwa. Ayo, Parigi jangan sampai nggak tahu. Aduh, orang Parigi. Mana orang Sinei, Parigi? Bu. Di desa Sinei, Bu. Iya. Tuh. Jadi kalau kita jalan itu jangan cuma selfie-selfie yang indah-indah, selfie lah, foto lah di monumen itu. Kalau kita mau ke mana itu, Gorontalo, ya, kita lewati kan sebelah kiri jalan itu. Nah tuh ada monumen tuh, ya, monumen khatulistiwa pas di situ. Nah tuh ada di Parigi. Nah, itulah Bapak, adik-adik, kita harus bangga, ya, hidup di Nusantara, ya, dan kita jaga ini kesatuan ini karena keragaman ini. Jadi banyak loh, ya, orang Indonesia, ya, orang Indonesia yang pernah keluar negeri itu kangen dengan Indonesia. Dia selalu rindu dengan Nusantara karena keragaman itu, ya. Jadi keragaman ini jangan dinodai, ya. Keragaman biasanya tuh pengen nasi goreng, nggak ada di luar negeri nasi goreng. Ya, kalau di Palu ingin dabu-dabu, nggak ada dabu-dabu. Ikan bakar masih banyak, dabu-dabunya nggak ada. Ya. Di luar negeri ikan selalu dibakar, tapi dabu-dabunya nggak ada, sayur kelornya nggak ada. Ya, tuh, apa nggak rindu kita dengan itu semua? Nah, itu yang saya maksudkan, ya. Jadi kita harus bangga dengan Nusantara, ya. Jangan dinodai Nusantara ini. Oke? Selanjutnya, inilah suatu negara harus memenuhi syarat. Jadi suatu negara harus mempunyai syarat nih, rakyat yang bersatu, daerah atau wilayahnya tadi dari Sabang sampai Merauke, kemudian pemerintah yang berdaulat, yes. Kemudian mendapat pengakuan dari negara. Nah, ini yang dimaksudkan unsur konstitutifnya, mutlak harus ada 3 ini. Kemudian nih ada pengakuan dari negara lain. Ya. Jadi yang mengakui merdeka negara pertama mana, ya? Waktu itu. Ayo, nanti cari di Google, ya. Negara pertama yang mengakui Indonesia adalah suatu negara kesatuan. Lihat di Google, siapa itu? Ya, harus tahu. Jadi harus, ya. Dan inilah negara diakui, ya, sudah terbentuk itu ada itu, ya. Secara konstitutif harus ada rakyat, wilayah, dan pemerintahan berdaulat, kemudian diakui. Maka kita berperan aktif juga dalam PBB. Masuk dalam PBB itu adalah pengakuan, ya, negara-negara lain. Oke? Untuk secara internasional. Karena kalau kita tidak ada hubungan, ya, kalau tidak ada hubungan baik dengan negara lain, ya kita nggak bisa apa-apa. Ya. Karena berhubungan negara baik itu ya bisa berhubungan secara ekonomi, perdagangan, ya. Nah,
Contoh lagi, waktu itu siapa ya? Nasruddin atau siapa ya yang tertangkap? Ternyata nggak bisa ditangkap. Dia sembunyi di sebuah negara. Akhirnya negara itu kita nggak bisa nangkep karena tidak ada hubungan dengan bangsa Indonesia, negara Indonesia. Akhirnya penangkapan itu meminta tolong ya PBB atau negara lain. Gitu. Jadi pesawat juga boleh masuk ke situ karena kita nggak punya hubungan. Nggak tahu, lupa saya. Jadi akhirnya menangkapnya susah karena dia sembunyi di negara yang tidak ada hubungan dengan negara Indonesia. Akhirnya melibatkan negara lain untuk menangkap. Ya paham nih ya? Gunanya nih ya, gunanya pengakuan ya, pengakuan dari negara lain. Oke, paham nih ya? Jadi ya, kita lanjut. Nah, kemudian ini ideologi bangsa tadi ada setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, ini jangan lupa ya. Nah, apa? Sila 1 apa? Masih ingat ya? Sila 1 yang mana ini? Gambarnya yang mana? Ayo semua dibuka. Bintang, Bu, bintang. Bintang, Bu. Oke, kita coba gambarnya aja bintang. Terus isinya apa? Sila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, mantap. Jangan sampai lupa nih. Terus sila kedua gambarnya apa? Rantai. Rantai, Bu. Rantai. Isinya kemanusiaan yang adil yang beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yes, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga? Pohon beringin. Pohon beringin. Yes. Apa itu? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Terus? Kepala banteng. Kepala banteng. Apa isinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yes. Dan terakhir, padi dan kapas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sip. Dan nanti ini ya landasan ideologi bangsa ini nanti bisa dicerminkan nanti di berakhlak. Ya, nanti di berakhlak nanti di agenda 2 akan membahas wujud dari nasionalisme kita apa. Oke ya. Ya, saya hanya mengingatkan itu nanti perilakunya kayak apa di agenda 2. Ya, diselesaikan di situ. Oke. Nah, selanjutnya adik-adik, jadi kita ini sebetulnya semua tadi untuk membangun karakter. Makanya tujuan daripada Latsar ya, Latsar berakhlak itu membentuk ASN profesional dan berkarakter. Nah, ternyata membangun karakter ini adalah nih ya suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina ya, memperbaiki dan atau membentuk tabiat ya, watak, sifat, kejiwaan, akhlak, budi pekerti insan manusia masyarakat sehingga menunjukkan tingkah laku yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Itu harapannya. Maka nanti di dalam Latsar itu harapannya adik-adik nanti berkarakter ya, mempunyai tabiat watak sesuai dengan nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Ya. Oke. Ya, itu ya. Selanjutnya adik-adik nilai-nilai bela negara. Ini ada ini. Ya. Ada sebentar nanti saya ngomong terus lupa waktu. Belum. Sip. Jadi nanti ada namanya cinta tanah air. Jadi ini nih, menurut peraturan Menteri Pertahanan nomor 32 tahun 2010 ini ya. Siapa suaranya tadi? Ya. Ada suara ya? Iya, ini ada suara double. Ya, Pak, tolong dimatikan, aku nggak bisa ketemukan.
Mikrofonnya, Bu. Mikrofonnya dimatikan, saya kok nggak ketemukan. Oke, sudah ya? Nah, ya, kita lanjut. Jadi ini ya, jadi nanti nilai bela negara itu ada 5 berdasarkan ini: cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian memiliki kemampuan awal bela negara. 5 ini. Nah, kemudian ada yang nambahkan, ini tambahan substansi saja. Tapi kita nanti bahas yang 5 ini ya. Itu mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Ini tambahan substansinya, tapi yang kita bahas nanti untuk peraturan perundang-undangan saja. Nah, isinya apa? Nih, cinta tanah air ini loh, indikatornya. Nah, nggak usah saya terangkan ya, nanti ini tugasnya ada, tugas individu. Jadi cinta tanah air, tuh ada mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup, menghargai, menggunakan karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, menjaga, memahami seluruh ini. Ya, oke. Terus, nih kesadaran bahasa sendiri, ya. Nanti, terus adik-adik yang perlu nanti tugas individu. Ya, tugas individu. Jadi nanti tugas individu itu dikirim sebelum materi berikutnya. Materi berikutnya hari Sabtu ya. Nah, berarti nanti terakhir diupload ya mungkin Jumat atau Sabtu pagi boleh. Ya, karena Sabtunya kayaknya masuknya sore. Nanti saya sampaikan deh sama panitia. Kayaknya Sabtunya itu ini aja. Sabtu itu jam 3 gini. Untuk tugas individu dikirim Jumat malam. Hanya ini tugasnya, ya. Bagaimana penerapan, kan ada 5 nilai tadi ya. 5 nilai bela negara di tempat Anda bekerja. Jadi adik-adik mengamati. Misalnya, ya, misalnya nih cinta tanah air. Dari 6 ini, ya, mana sih wujudnya penerapannya di tempat kerja? Ya, lihat di tempat kerja, ya, di lingkungan kerja itu mana contohnya mencintai dan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup tuh kayak apa wujudnya? Ya, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa itu kayak apa wujudnya? Paham ini? Nah, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalau di tempat kerja apa sih wujudnya? Penerapan di tempat kerja kita. Ya. Disiplin bertanggung jawab. Nah, mana? Tapi dengan bahasa apa adanya. Ya, sesuai kenyataan yang ada. Ya, ini ada 5. Nah, tuh, ada pertanyaan di sini? Halo? Ada pertanyaan? Sudah paham ya? Oke? Nah, kemudian nanti pengirimannya jangan lupa dalam bentuk PDF. Jangan sekali-kali buat dikirim ya. Bikin report saya. PDF. Di PDF-kan dulu baru kirim. Oke? Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan untuk tugas. Ya, nanti tugas ini bisa dilihat di LMS. Sudah saya kirim. Bu Reski, bertanya tentang ini? Penugasan? Ibu, tadi tugasnya akan dikirim dalam bentuk PDF. Kemana dikirimnya, Bu? Yang nanti ada. Nanti lihat di LMS. Ya, ada. Tanya. Ada tempatnya itu. Tempat uploadnya ada. Ya, nanti ada batas waktunya. Nanti panitia. Mungkin kalau nanti saya sampaikan. Untuk tugas ini, batas waktunya besok malam deh. Ya. Nanti ada 2 tugas. Oke, kita lanjut lagi. Tugas kedua. Nah, sekarang kita coba lagi, anggap ini wawasan kebangsaan ya. Nanti hanya saya mereview, kemudian ini yang penting. Dari 5 nilai bela negara tadi yang sudah ada indikatornya, wujud penerapannya itu kayak apa nih? Bagaimana penerapan 5 nilai bela negara di tempat Anda kerja? Ya, di tempat kerja. Siapa yang dinilai? Ya,
boleh teman-teman kita semua. Jadi pegawai itu, pegawai aja yang kita lihat ya, bukan diri sendiri ya. PNS yang ada di tempat kerja, itu aja. Ya, PNS. Jadi ASN ya, dari itu ya, ASN ya, ASN atau PNS yang ada di tempat kerja itu sudah melakukan bela negara dalam wujud apa sih? Gitu ya. Oke, understand ya? Oke, kalau understand kasih tunjuk gini aja. Kalau sudah paham jempol aja, nggak usah ngomong. Oke ya? Paham ya? Yes ya? Oke. Berarti saya anggap sudah paham. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Saya akan mencuri isu kontemporer. Ya, supaya nanti di hari ke 2 ya, hari Sabtu nanti saya tinggal sedikit lagi. Nah, ini sekarang kita ke analisa isu kontemporer. Nah, ini nanti yang mau kita bahas. Ya. Jadi analisa isu kontemporer. Nah, sekarang saya mau apa itu isu? Ayo sekilas info aja. Apa itu isu ya? Ayo supaya cepat. Salah satu aja. Apa itu isu? Yes, siapa yang mau bayangkan apa itu isu? Mana jamku? Berita terhangat yang sedang dibicarakan, Bu, baik itu di televisi ataupun di media sosial. Jadi isu itu adalah berita hangat yang sedang dibicarakan. Gosip lah. Nah, berita-berita, masalah-masalah yang sedang hangat-hangatnya. Itu namanya isu. Tapi di dalam MOC ada isu. Isu yang betul-betul membahayakan bangsa Indonesia. Ayo sekilas info. Apa saja ya isu-isu yang bisa membahayakan bangsa Indonesia itu apa? Nah, ayo yang saat ini. Ayo, Ella, apa Ella? Terorisme. Yes, terorisme. Korupsi, narkotika. Iya, oke. Juliana, apa? Yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia ataupun isu yang sedang hangat dibicarakan itu adalah salah satunya yaitu mengenai COVID-19, Bu. Ya, itu isu COVID-19, terorisme, ya, kemudian korupsi, narkoba, itulah yang dimaksudkan isu kontemporer. Berarti isu-isu yang membahayakan bangsa Indonesia. Jadi yang kita hadapi sekarang bukan fisik, bukan perang, ya, tapi perang digital, ya kan? Itu kan perang digital ya, tapi jadinya fisik. Gitu. Nah itulah yang kita hadapi nanti. Makanya kita harus sehat jasmani, mental, supaya tidak tergampang terpengaruh dengan hoak. Ya, jasmani supaya tidak kena COVID. Kita alhamdulillah sehat semua ini, ya kan? Karena jasmani kita bagus. Kalau enggak kita sudah almarhum semua nih. Karena banyak keluarga kita yang kena. Alhamdulillah kita termasuk yang terpilih oleh Allah. Ya, kalau kita ingat jadi nangis, berapa keluarga kita yang enggak sehat jasmaninya akhirnya meninggal dalam COVID. Ada yang satu keluarga, ada yang tante, mungkin ada orang tua kita, adik kita kena. Ya. Berarti itu Allah semua, ya. Karena apa tadi? Jasmani kita tidak sehat, ya. Tidak prokes atau apa? Pembawa, ya. Biasanya yang gula ini penyakit gula ini diabetes itu langsung kena. Nah, itu yang saya maksudkan. Oke ya, paham nih ya? Itulah isu-isu yang membahayakan. Nah, isu itu adik-adik harus dianalisa. Jadi saya langsung aja ya. Jadi ada alat analisa isu. Nah, tuh ya. Jadi alat analisa isu itu ini loh, Dik. Jadi isu itu harus tidak sembarang bisa kita anggap prioritas. Mau kita pecahkan. Maka masalah yang kita depankan itu ada yang namanya APKL. Jadi isu itu nanti kita APKL. Ya. Nah, APKL itu apa sih? Tuh, aktual. Apakah isu itu aktual? Apakah isu sekarang yang katanya tadi COVID, kemudian radikalisme,
terorisme itu apakah menjadi masalah atau pokok persoalan yang benar-benar terjadi dan menjadi pembicaraan orang banyak. Maka kalau dia benar-benar terjadi dan menjadi pembicaraan orang banyak, itu namanya aktual. Oke? Understand ya? Mudah-mudahan cepat dipahami ya. Kemudian ada alat lagi, kita lihat problematiknya. Problematiknya. Jadi, problematik itu mengandung suatu permasalahan. Ya. Jadi, isu itu mengandung suatu permasalahan yang perlu dicari penyebab dan pemecahnya. Ya. Jadi dicari, perlu ini dicari penyebabnya. Tuh, ya, penyebab masalahnya. Nah, kemudian kekhalayakannya, ya, apakah isu itu, ya, menyangkut kepentingan orang banyak, ya, bukan hanya kepentingan sekelompok. Contohnya isu kepentingan orang banyak. Ada isu, ya, bahugel, nah, selingkuh. Apa itu kekhalayakan? Coba. Mengandung kan kekhalayakan? Tidak, Bu, tidak. Jadi isu boleh semua ditulis, tapi tentu kalau orang bahugel, ya, selingkuh nggak masuk ke kekhalayakan. Itu adalah pribadi kan, tidak menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi isu sebanyak-banyaknya kita identifikasi, tapi nanti disaring dengan ini, oke? Ya. Nah, dan yang keempat, ini loh, kelayakan. Nah, ini bersifat logis, pantas, realistis, dan pembahasannya sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab kita. Jadi nanti kita analisa tuh. Nah, sekarang secepatnya aja, nanti habis itu bertanya ya. Ya, kalau ada waktu. Jadi ini nanti adik-adik kita bikin masukkan alat ini. Jadi ini ada isu masalah, tulis. Kemudian aktual tadi, aktual itu adalah betul-betul terjadi dan dibicarakan orang lain. Problematiknya bagaimana, apakah perlu dipecahkan? Kemudian kekhalayakannya apakah penting? Ya, apakah menyangkut kepentingan orang banyak? Kekhalayakannya apakah menjadi tanggung jawab kita untuk menyelesaikan? Kan gitu ya. Nanti kita kasih nilai nih. Kasih nilai tuh. Ada sangat kecil satu, kecil, sedang, besar. Ini skala Likert-nya. Jadi kalau semakin ya, semakin aktual berarti kita kasih nilai 5. Ya. Oh ternyata nggak terlalu kok. Sekarang sudah nggak terlalu aktual. Ya, berarti semakin rendah, semakin rendah. Dan nilai ini kita yang menganalisa. Makanya analisa isu. Namanya analisa. Berarti kita harus menganalisa. Nah, contohnya gini. Nah, ini. Tadi kan ada isu kontemporer ya. Contohnya ada hoax, narkoba, korupsi, terorisme, money laundering, proxy war, COVID-19, radikalisme. Misalnya, tulis saja di sini. Nah, sekarang adik-adik coba sebutkan ya. Nah, contohnya ya. Kita lihat aktualnya dulu. Hoax. Apakah benar-benar terjadi? Ayo, dibuka dulu. Dibuka mikrofonnya. Ya. Ya, benar-benar terjadi, Bu. Nah, kalau benar terjadi, kasih nilai 5. Ya. Narkoba. Ya, narkoba. Ya. Ke bawah. Jadi yang paling nanti kelihatan. Ya. Yang paling tinggi. Ya. Atau memang semuanya lagi terjadi. Nanti kalau kurang, ya, misalnya korupsi agak kurang, tapi kok banyak ya nggak apa-apa, tulis 5. Oke. Kemudian problematiknya, tulis angka. Bisa membayangkan? Ya, tulis angka. Membahayakan. Ya, problematikanya ini adalah berarti apa tadi? Perlu dipecahkan, ya kan? Ya enggak? Problematika. Ya, nanti lihat itu. Kasih nilai lagi nih.
apakah mengandung persoalan yang betul-betul nih. Nah, dari sini ditulis mana atau paling dulu. Paling dari ini paling bermasalah ya, problematiknya yang bisa dipecahkan mana? Paling bermasalah. Tulis 5, yang lain agak turun atau memang betul-betul semuanya 5. Terus kepentingan orang banyak bagaimana nilainya? Bisa? Tunggu dulu, saya cobanya. Nah, coba saya ketik sini. Misalnya ya, buat 5. Gitu ya. Misal ini ya. Narkoba berapa? Misalnya 5 juga. Iya, 5. Atau 4? 5 ya? 5, Bu. Karena itu cukup merusak juga dampaknya. Oke. Untuk generasi muda. Ya, oke. Kemudian korupsi? Aktualnya 5, Bu. Apakah Ya, aktual. benar terjadi? Benar-benar terjadi, Bu. Oke. Terorisme? Tidak terlalu. Iya, benar-benar terjadi. Terjadi. Tapi ada terjadi. Oke. 3, Bu. Oh iya, oke. 3. Terus money laundering? Pencucian uang. Ini kan robot yang sekarang ini lagi, ya toh? Iya. Atau 4 lah. Gitu ya? Iya. Nah, Iya. Masih, Bu? Ya, Bu. Ada terjadi. Berapa kira-kira? 3? 3 ya. Oke. 5, Bu, 5. Iya. Radikalisme? Radikal. 3, Bu. 3, oke. Jadi begitu. Kemudian kita lihat. Hoak tadi apa ya? Sekarang problematik apa? Coba baca. Problematik adalah kita ulang. Permasalahan yang perlu dicari penyebabnya. Iya. Nah, jadi hoak ini perlu sekali nggak dicari penyebabnya. Nah, berapa kira-kira hoak? Berapa? Yang perlu dicari penyebabnya. Penyebabnya apa sih? 2 saja boleh, Bu. Nah, perlu kita cari penyebabnya hoak ini. Boleh 3. Misalnya ya. Narkoba perlu dicari penyebabnya? Perlu 5. Korupsi? Ya. Itu ya. Dan seterusnya boleh? Iya. Nah, kemudian kekhalayakan. Apakah menyangkut kepentingan orang banyak? Kan gitu ya. Iya, Bu. Ya. 5 boleh, Bu. 5 atau 4. Ya, karena akhirnya dari hoak bisa terprovokasi ya. Iya. Kepentingan orang banyak. Kepentingan orang banyak. Oke, atau tidak terlalu? 4 lah. Narkoba. Ya. Korupsi? Iya, negara. Iya. Nah, gitu ya. Iya, boleh? Nah, semua ya, nanti diisi. Ini juga. Layak. Layak apa layak? Iya. Layak. Layak. Perlu kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Jadi tanggung jawab kita. Ya. Ya, tanggung jawab kita karena hoak kan kita kena. Kemudian apa? Narkoba. Mungkin 5 ya. 3. Ya, narkoba kan? Narkoba 3 boleh, Bu. Ya, karena ada badan narkoba ya. Iya, ada. Korupsi dan sebagainya. Oke? Ya, Bu. Nanti totalnya berapa nih? Misalnya di sini nih berapa tuh? 5 berapa tuh? 18, Bu. Kemudian sini ini berapa nih? Ini berapa tuh? 17. Terus ini berapa nih? 19 ya. 19. Tuh. 19. Nah, mungkin teror. Nanti semua ketemu di sini. Misalnya contoh ya, terorisme misalnya 17. Terus money laundering misalnya, misal ya, ini misal aja loh ya. Nanti dianalisa betul ya. Kemudian prosiwak misalnya nih, prosiwaknya pencucian ya ini. COVID-nya misalnya
20 ya. Itu ya misalnya ya. Terus radikalismenya misalnya ini 16. Atau kita boleh misalnya ini korupsi ini ternyata kita contohkan ini juga 5. Terus COVID ini misalnya ya ini misalnya nih 5. Kemudian ini juga 5. Ini terus berarti ini 20. Nah, adik-adik, kalau posisi kita sudah ketemu, maka kita akan mencari isu yang paling tinggi, ya, mau kita pecahkan masalahnya. Nah, kalau kita tadi ketemu tadi yang pertama langsung COVID, berarti sudah isu yang utama inilah yang mau kita cari penyebabnya. Langsung saja ini. Tapi kalau ada 2, kan tadi kan 19 nih. Ya, tadi kan contohnya ini 19. Berarti langsung ketemu prioritas 1 ya. Oke, paham ini? Nomor 1. Ya, misalnya ini tadi begini. Ini misal. Kalau adik-adik mempunyai posisi seperti ini, sudah ada 1 dari APKL yang tertinggi, maka itu yang dicari penyebabnya nanti, isu utamanya. Tapi pada saat posisi kok ada yang sama, maka kita lakukan lagi dengan, nih misalnya kok ada yang 22, maka kita lakukan dengan menentukan prioritas ini. Oke, paham nih? Kita lanjut ya. Nah tuh. Jadi apabila di APKL ternyata ada 2 atau 3 nilai yang sama, maka kita perlu menentukan prioritas isu dengan USG. Kan tadi 4 ya. A, aktual, problematik, kelayakan. Kalau USG cuma 3, maka diharapkan menggunakan APKL dulu. Lebih teliti. Nah, setelah itu dapat 2 atau 3 yang sama, maka kita menggunakan ini. Itu gawat. Besarnya dampak masalah pada jiwa, manusia, uang, produksi, dan reputasi. Kemudian S, serius, itu nih, mendesak. Banyaknya waktu ya untuk menangani masalah. Bisa nggak ditunda antara ini gitu loh maksudnya. Ya. Kemudian growth, bagaimana pertumbuhannya? Semakin cepat mempengaruhi orang atau tidak? Itu maksudnya. Oke ya. Jadi waktu serius itu waktu. Apakah antara masalah 1 dengan yang isu 1 itu 2 itu lebih bisa ditunda atau lebih cepat? Itu adalah serius. Gawat, apakah bisa mempengaruhi jiwa manusia, keuangan negara? Itu berarti gawat, urgent. Kemudian grow, apakah pertumbuhannya semakin cepat? Nah, contohnya nih, misalnya, nanti kita bikin timeline seperti ini. Nih, contohnya tadi kan korupsi dan COVID nih, ya kan? Yang nomor 20. Maka masukkan di sini. Nah, paham nih? Nah, korupsi paham. Ya, korupsi dengan COVID, untuk urgennya lebih besar mana? Supaya cepat. COVID. Nah, berarti COVID kita kasih nilai 5 misalnya. 5. Kita coba dulu ya. Saya coba ini. Nah, jadi kita lihat untuk urgennya. Nah, jadi COVID 5. Korupsi berarti di bawahnya ya? Atau ya, sama? Urgent. Mempengaruhi keuangan. Bisa juga sama. Iya, bisa mempengaruhi keuangan. Nah, ya. Tapi seriusnya sekarang, serius mana? COVID, Bu, COVID. Karena waktunya betul-betul tidak bisa ditunda. Iya, Bu. Kalau korupsi berarti di bawah itu, ya enggak? Iya, Bu. Ya, bisa ditunda ya. Bisa ditunda ya. Terus grow-nya kita lihat. Apakah penyebarannya itu antara COVID dan
korupsi itu penyebarannya lebih cepat mana? Orang berpengaruh. COVID, Bu. COVID, Bu. Yang paling cepat Ya, berpengaruh terhadap masyarakat. Ya, berarti dampaknya ya berdampak pada masyarakat. Ini 5. Berarti bisa ini cuma 4 aja. Ya. Kan gitu ya. Nah, total inilah Dik kita ketemukan. Nah, ini karena tadi ya kalau APKL-nya belum bisa ada yang nomornya. Nih, berarti ini berapa tuh? 13. 13. Hah? 13. 13, Bu. Ya. Ayo, cepat matematika. Ini 15. Nah, berarti artinya kemudian kita ambil. Oke, berarti peringkat pertamanya adalah COVID. Jadi peringkat satunya. Saya mau sembunyi. Nah, nih. Berarti ini peringkat kedua. Ya. Kemudian ke peringkat ke-1. Maka yang dicari penyebab masalahnya adalah nanti COVID-19. Nah, sampai sini aja. Ya, sampai sini. Ya. Jadi, ya sekali lagi kalau di APKL ini ya ada yang totalnya sama, maka diperlukan USG. Tapi dari APKL kok langsung ketemu hanya 1, ya nggak perlu di USG. Oke, paham sampai di sini? Understand? Halo? Halo? Understand? Sudah? Ya, paham, Bu. Nah, ya. Nah, sekarang adik-adik, nah ini dipegang nih nanti cara ini. Nah, nanti dilanjutkan dari 1. Apa? Mencari penyebabnya. Nanti dari 1 ini. Nah, sekarang tugasnya adik-adik nih untuk learning journal. Jadi, adik-adik nanti pertama ini learning journal. Learning journal ini nanti dikirimkan Sabtu pagi aja deh. Ya kan masuk sore itu Sabtu pagi. Nah, ini berarti kalau learning journal itu kan agenda. Jadi nanti adik-adik meringkas yang dari dua materi yang Bude sampaikan. Jadi Wasbang dan isu kontemporer. Nah, tuliskan apa saja yang adik-adik pahami tentang papasan kebangsaan. Ya, sekilas info ya. Tambahi sendiri. Mungkin Bude tadi menerangkan kurang lengkap, tambahi sendiri supaya lengkap. Nah, kemudian tuliskan apa saja yang adik-adik pahami tentang analisa isu kontemporer. Yang Bude terangkan tadi boleh tambahi lagi. Ya. Jadi materi isu kontemporer belum selesai, baru sepenggal. Tetapi secara umum boleh dibayangkan. Oke? Nah, selanjutnya adik-adik penerapan. Nah, bagaimana penerapan? Ini kan sudah ada tadi di tugas kelompok. Mohon maaf, tugas individu tadi loh. Tinggal copy saja di sini. Ya kan? Nah, tugas individu. Jadi tugas individu jangan dibuang. Tinggal copy, dan paste, ya. Copy, paste taruh sini. Ya. Kemudian hanya tambahin 2. Menganalisa isu utama tapi di tempat kerja. Bukan lagi kontemporer tadi, itu tadi kan untuk pembelajaran aja. Nah, sekarang adik-adik menganalisa isu utama ya dengan menggunakan APKL USG ya. Ya, tadi kan sudah paham ya. Tapi isunya adalah isu di tempat kerja. Oke. Misalnya di sekolah atau di puskesmas. Ya. Terutama adalah yang sesuai tugas pokok kita. Tusi kita. Ya. Oke. Jadi yang dianalisa bukan lagi kontemporer tadi. Enggak, tadi kan sudah kita bahas. Sudah paham deh. Ternyata yang ketemu adalah COVID. Dan itu kan isu yang kita untuk latihan ya. Nah, yang untuk bangsa dan negara kita. Nah, sekarang adik-adik menganalisa isu utama di tempat kerja. Ya. Nah, ini learning journalnya.
Oke? Jadi learning journalnya lebih lengkap. Tapi bisa ambil yang tugas tadi, tugas di Wasbang. Kemudian kirim dalam PDF. Ada pertanyaan untuk analisa isu dan tugasnya? Ini ya learning journalnya. Jadi tinggal angkatan berapa nomor kita. Topiknya ini tadi. Paham ya nih? Ada pertanyaan sebelum berakhir? Tinggal 15 menit lagi. Ya, oke, Bu Reski. Cukup. Ingin saya tanyakan sedikit. Tadi kan yang tugas keduanya ini sebelumnya learning journal. Berarti kita buat dulu yang learning journalnya, terus di halaman terakhirnya masuk yang bagian B. Ini yang penerapan ini disatukan. Enggak, yang pertama dibikin ini dulu, Dek. Tugas individu dulu. Oh ya, Bu, yang ya, yang ini yang tugas individunya yang pertama yang ini. Ya, yang kedua tadi, Bu. Jadi nanti tugas individu dimasukkan di upload di tugas individu, jangan sampai keliru ya, Dek ya. Ya? Oh ya. Kan ada dua nanti dibuka di situ. Ada yang namanya tugas individu, ada learning journal agenda. Ya? Oh. Ya. Jadi ada dua kolom nanti, jangan sampai keliru. Ya, untuk tugas individu hanya ini. Ya. Ini tugas individu untuk materi ini. Ini untuk materi wawasan kebangsaan. Oke. Setelah ini tugas individu, nah learning journalnya ditambah. Kan ada materi yang tambahan tadi. Nah, learning journalnya itu modelnya beda ya. Nih. Gimana tadi learning journal? Nah ini, sorry. Nah itu learning journalnya. Ya. Learning journal A. Oh, kalau yang tugas individu kan langsung mengerjakan ini gitu aja. Kalau learning journal ada dua. A, pokok pikiran. B, penerapan. Nah, jadi yang ditulis pokok pikiran yang pertama adalah tentang wawasan kebangsaan. Pokok pikiran dalam wawasan kebangsaan itu apa? Kan yang pertama kan gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, pokok pikiran kedua adalah tentang analisa isu kontemporer. Jadi Batik tuliskan apa itu yang dimaksudkan isu kontemporer itu apa, dan gitulah. Alat analisanya apa saja boleh masukkan aja. Nah kemudian B-nya, nih langsung sudah ke penerapan. Jadi bagaimana menerapkan nilai bela negara di tempat Anda bekerja. Maksudnya penerapan ASN, PNS. Ya, dalam itu kayak apa. Jadi hanya melihat ya kenyataan yang ada di tempat kerja. Kemudian yang kedua menganalisa tadi, menerapkan sudah alat analisa kita sudah kita terapkan untuk isu-isu yang ada di organisasi. Ya, oke? Understand? Iya Bu, terima kasih Bu. Ada pertanyaan lagi sebelum berakhir? Jadi nanti dari analisa isu tadi, isu utama, kita ketemu isu utama ya. Itu simpan baik-baik, kita lanjutkan. Ada prosesnya lagi untuk hari Sabtu. Nah, hari Sabtu tinggal untuk tugas individu. Oke. Alat-alat paham? Ya. Jadi menganalisa isu nanti kasih seperti tadi ya, APKL, sebanyak-banyaknya isu yang ada di permasalahan atau isu yang ada di tempat kerja. Ya, terutama di misalnya perawat. Usahakan di tempat keperawatannya itu, tusi kita. Isu apa sih yang ada? Ya, rumah sakit atau di sekolah. Ada permasalahan apa sih di sekolah? Ada permasalahan apa sih tentang materi, misalnya guru matematika, ya ini kan guru matematika, boleh ditulis tentang permasalahan yang ada di sekolahan apa, tentang materi yang kita bawakan itu ada masalah apa, kan gitu ya, tentang apa saja yang ada di kantor, terutama juga yang ada hubungannya dengan tusi kita.
Jadi tusi kita yang bermasalah apa sih? Kalau saya seorang dokter, permasalahan saya itu di mana sih? Kok sampai nggak bisa memberikan pelayanan yang baik? Kan gitu ya. Itu kan permasalahan ya. Tuliskan aja di situ. Ya. Di rumah sakit itu permasalahannya ini. Kemudian ada juga permasalahan yang penting. Setiap saya menjalankan tugasku sebagai seorang dokter, misalnya ya, selalu terhambat dengan permasalahan ini. Guru. Saya guru bahasa Inggris. Selalu terhambat dalam saya memberikan pembelajaran bahasa Inggris. Ya. Akhirnya nilainya jelek-jelek. Nggak ada yang bisa tuntas bahasa Inggris. Apa permasalahannya? Kok bahasa Inggris ini nggak pernah tuntas? Boleh. Isunya, tulis itu. Tuh, ya. Jadi semua isu. Jadi di sini tulis aja sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Nanti kan di APKL dinilai ya. Dinilai A-nya, P-nya, K-nya, L-nya, ya. Ketemu. Setelah itu kalau ada yang tadi yang draw, ya, ternyata ada yang sama, maka silahkan di USG. Nah, kalau di USG pasti sudah ketemu satu. Jadi USG bisa juga di sini 3 loh, Dek ya. Ternyata di USG itu ada dari APKL kok ada 3, ya nggak apa-apa. Ya, ternyata 3, ya nggak apa-apa. Ya. Pas APKL kok analisa kita mendapatkan nilai yang sama 3, maka ya boleh 3. Ya, apa-apa. Toh nanti setelah di USG harapannya ini kan penyaring terakhir namanya ya, yang paling prioritas. Nah, ternyata pasti dapat 1. Ya, di sini peringkatnya. Tuh. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Waktu tinggal 10 menit. Ada? Kalau ada pertanyaan, ya silakan Pak Asep. Mau tanya tentang itu, Ibu. Lembaga penyelenggara pelatihannya nanti mau isi apa ya? Lembaga penyelenggara BPSDM ya? Penyelenggaranya di mana ya? BKPSDM sih. Ya, lembaga penyelenggara pelatihan mana? BPSDM ya? Iya, siap ya. Ibu. Makasih banyak. Dan lembaga yang menyelenggarakan kan kita ya, BPSDM provinsi. Ya. Walaupun tapi kerjasamanya Pak Riki. Tapi yang menyelenggarakan kita. Nah, ya. Jadi lembaga penyelenggara pelatihan adalah lembaga penyelenggara pelatihan ya, BPSDM di Provinsi Sulawesi Tengah. Oke, siapa lagi yang bertanya? Maaf Bu, mengenai nomor daftar hadir Bu, itu diisinya bagaimana Bu? Tanya, nomor daftar hadir. Absenmu berapa? Oh, tanya Pak. Oh, yang sudah sesuai dengan yang diisi di absen ini Bu. Nah, iya. Nomor daftar hadir itu absen ya. Ya. Iya Bu. Baik. Sudah ada kan? Terima kasih. Ya sudah ada. Oh silakan. Ya. Ya. Ya terima kasih Bu. Ya apalagi? Yuk. Kalau nggak ada ya pokoknya usahakan karena ada tugas ya. Insya Allah tugasnya Bude nggak bikin repot. Tapi pasti digunakan pada saat aktualisasi. Merujuk ke aktualisasi. Oke. Jadi pokok pikiran itu yang nomor 1 itu apa yang misalnya Bude kan tadi cuma sekilas tambah sendiri ya. Tambah sendiri. Ya, kan tadi saya hanya sekilas intinya aja. Tambah sendiri. Nanti kalau saya detail enggak selesai waktunya nanti ya. Karena cuma 5 titik. Karena output terakhir ya, output agenda 1 untuk aksi perubahan adalah analisa, menggunakan analisa tadi ya, mencari menggunakan alat analisa isu. Nanti hari Sabtu kita akan menggunakan alat analisa penyebab, mencari penyebab masalah, sampai bagaimana alternatif ide gagasan untuk mencari sebuah kegiatan. Itu
outputnya. Dan itu adik-adik harus pahami. Inilah nanti yang akan dibawa ke habituasi. Jadi ada benang merah intinya dari agenda 1 apa, agenda 2 apa, agenda 3 apa. Nah, maka yang paling utama di agenda 1, adik-adik harus bisa ya mencari isu dulu. Mencari isu yang betul-betul bermasalah di tempat kerja, kemudian penggunaan alat. Alatnya adalah APKL, ya. Dan dilanjut USG kalau ada yang nilainya sama. Ya, skor total sama. Oke, ada lagi pertanyaan sambil nunggu waktu? Oke. Masih 17 menit lagi. Silakan. Ya, silakan. Bude bisa tolong diperlihatkan kembali tadi tabel APKL tadi untuk mengukur analisa isu kontemporer. Yang ininya atau yang tabelnya? Tabelnya, Bude. Oke, sebentar. Saya show-kan ya supaya gede. Ini ya? Iya. Nah, nih. Ini. Oke. Iya, Bude. Terus mana lagi? Terima kasih, Bude. Yang ini perlu. Oh, yang pertanyaan nggak usah. Kayaknya di apa ya, di PowerPoint yang kita udah upload ada ini. Ya. Sudah dibuka LMS-nya? Sudah Bu, sudah. Sudah dapat, sudah di-download. Iya. Cuma pengisiannya kan belum. Tadi kan langsung saya praktekkan. Iya, belum Bu. Iya. Oke. Mana lagi yang perlu? Jadi nanti di sini sekali lagi ya, sebanyak-banyaknya, namanya latihan ya, supaya kita pinter menganalisa. Ya, tulis saja sebanyak-banyaknya. Ya. Boleh 8, boleh 5, boleh. Pokoknya sebagaimana adik-adik bisa meneropong, ya, melihat apa ya, menganalisa, melihat suatu permasalahan di organisasi. Ya. Oke, ada lagi? Kok enggak ada, nanti saya stop share. Boleh saya stop share? PowerPoint-ku saya stop dulu. Boleh, Bu. Boleh ya? Nah, boleh ya. Saya kalau gitu stop share dulu. Oke. Ya, ada pertanyaan? Masih ada waktu. Tempatku kok 4 menit. Jam 9 tepat, Budi keluar ya. Kita keluar jam 9 ya, Pak Hendro. Ada di situ Pak Hendro? Enggak ada. Iya, Bude, jam 9, Bude. Ya, oke. Oke. Yes. 14 menit lagi, teman-teman. Ayo ditanya apa yang ingin ditanyakan. 4 menit. 14 detik. Menit. Pret. Oke, monggo yang mau tanya. Jadi nanti Pak Indro gini. Atau kan ada 2 tugas itu. Jadi kan nanti ditutup ini untuk ini. Bagaimana Pak Indro? Atau dua-duanya besok pagi? Sorry. Sabtu pagi karena kan jadwalku itu segera. Karena kalau sudah ditutup saya nggak akan kasih nilai. Ya. Nggak bisa saya kasih nilai lagi.
Kalau sudah dikunci nggak bisa masuk lagi. Ya. Tuh, ya. Jadi jangan suka menunda. Habis ini kan nggak ada kegiatan, ya langsung kerjakan. Jadi habis ini kan asinkronus, langsung kerjakan. Selesai langsung kirim, gitu. Bagus, ya masukannya. Ya, buat teman-teman nanti diusahakan kalau bisa secepatnya supaya tidak menunggu waktu. Karena jaringannya kan kadang tidak bagus. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya leave room. Udah paham? Semua kayaknya sudah pengen sekali ngerjakan ini. Semangat ngerjakan soal ini. Ya udah, kalau gitu langsung kerjakan soal, tapi nggak usah keluar dulu sambil nunggu jam. Oke? Ya. Kalau gitu saya pamit, tapi situ jangan keluar dulu. Dilempar aja sama Pak Indro. Kan sudah dilempar sama Pak Indro. Oke, Pak Indro, boleh saya pamit karena jamku sudah 9. Ya? Silakan Bude, silakan. Silakan. Adik-adik, Bude pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan paham, ya. Segera kerjakan. Ada signal bagus, langsung di-upload. Sekali lagi, uploadnya PDF ya. Saya nggak mau yang apa namanya? Word, nggak mau. Ya, PDF kan dulu kirim. Nah, oke. Semangat, hari pertama harus semangat dan insya Allah tugasnya Bude tidak susah, sepenting paham dan insya Allah itu juga dipakai untuk aktualisasi. Semangat ya. Oke, dadah. Dadah Bude. Terima kasih. Ya, Kasih Bude. Ya, ketemu lagi hari Sabtu ya, sore. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Indro, aku keluar. Ya, makasih Bude, makasih. Jadi teman-teman menunggu ya, menunggu sampai breakout keluar ya. Jangan dulu pada keluar semua ya. Baik, Pak. Ya, menunggu saja. Yang merekod, siapa yang merekod tadi? Kulit ya? Oke. Silakan Bude. Siap. Teman-teman menunggu semua ya. Untuk yang merekam itu jangan dulu dimatikan jadi menunggu dia sampai mengkonvert supaya aman kita punya Zoom, tidak terputus ya. Silakan di pause di untuk mengkonvert. Oh ya, di stop berarti Pak. Di stop saja, stop, Ya. Langsung di convert, menunggu convert sampai habis ya. Ya siap Pak, ya baik. Oke, iya, makasih Cep. Iya Pak.